masih semangat? Masih. Nah, masih semangat? Masih. Baik. Nah, kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Sebelumnya, Pak Guru tanya, apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Pak Guru lihat semuanya hadir, semuanya sudah lengkap. Sebelum kita mulai belajar, anak-anakku, marilah kita berdoa dulu. Lalu pimpin doa ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Aku kemarin kita sudah banyak membahas pelajaran yang mengenai sumber daya alam kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya kamu mau tanya dulu, siapa yang sering jalan-jalan pergi ke pantai? Siapa yang sering ke pantai? Oke, coba ganti ya tanya. Ke pantai ganti kan? Kalau di pantai kira-kira di situ panas, sejuk, atau dingin atau bagaimana? Sejuk. Kenapa sejuk? Kira-kira kenapa? Karena anginnya besar. Terus Yuda sering ke pantai? Sering. Ngapain ke pantai? Liburan. Kalau di pantai, apa yang bisa kita lihat di pantai? Apa? Kepiting, apa lagi? Pasir, apa lagi? Ikan. Ada pernah lihat orang nelayan yang waktu di pantai? Puspa pernah lihat? Itu di pantai ya. Atau sekarang mau tanya lagi, ada yang pernah ke Sembalun? Ada pernah ke Sembalun? Oh, belum pernah. Atau ada yang pernah pergi ke Timponan? Siapa? Gandhi ke Timponan. Nah, kalau tanya kan Gandhi, di Timponan itu tempatnya tinggi atau tempatnya rendah? Tinggi. Di Timponan itu apa yang kita jumpai di Timponan? Air apa? Air terjun. Apa lagi? Apa yang banyak di Timponan? Batu. Apa lagi? Banyak pohon tak di sana? Banyak pohon tak? Banyak. Oke, terus di situ kalau kita lihat di pantai banyak kita jumpai ada nelayan, pasir di situ banyak. Kalau di Timponan tempatnya tinggi, kita jumpai banyak air terjun. Nah, kalau Pak Guru tanya, siapa yang sering main-main ke Mataram? Nah, Puspa main ke Mataram? Ketemu sama keluarga. Atau di Mataram, siapa yang sering ke mall gitu? Sering ke mall atau jalan-jalan di situ di di perkantoran atau di situ di taman-taman banyak kan? Nah, terus kalau kita lihat sekarang kita bandingkan, mana banyakkan orang yang tinggal di daerah seperti di kota, sangat tinggi dengan yang tinggal di Mataram, mana lebih banyak? Di Mataram. Kenapa kira-kira? Di sana ada kota, banyak kita jumpai kan juga ya. Nah, anak-anak sekalian, yang tadi kita bahas dari pantai, terus dari tadi yang tempat tinggi seperti yang ada di Sembalun, di Timponan, itu merupakan yang namanya karakteristik ruang. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Jelas? Ormata, apa yang kita pelajari? Apa? Benar sumber daya alam? Apa? Itu kan? Karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya. Nah, kira-kira apa sih tujuan kita belajar pada pagi hari ini? Nah, tujuan kita belajar itu pertama, nanti dari tayang video ini kalian dapat mengidentifikasi karakteristik itu, karakteristik ruang tadi itu, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam karakteristik ruang tadi. Kemudian nanti setelah belajar ini, nanti kalian diharapkan mampu menuliskan ciri-ciri atau karakteristik ruang dengan benar.
Kemudian nanti setelah belajar ini kalian nanti dapat mengidentifikasi pentingnya bagaimana menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain itu juga kalian nanti dapat menuliskan contoh kegiatan bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya. Baik, sebelum Pak Guru atau kita belajar lebih lanjut, coba kita tonton dulu video berikut. Setelah kita tonton, nanti kita identifikasi apa saja yang kita bisa jumpai yang ada nanti di karakteristik ruang. Oke, coba perhatikan videonya pada layar screen berikut. Apakah kalian tahu apa sih pengertian karakteristik ruang? Ya, benar. Karakteristik ruang berasal dari dua kata, karakteristik dan ruang. Karakteristik sendiri adalah ciri khas. Ruang adalah tempat berlangsungnya kegiatan individu dan kelompok. Jadi, karakteristik ruang adalah ciri khas lingkungan hidup makhluk hidup. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu karakteristik dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Karakteristik dataran tinggi yaitu 1. Penduduknya bekerja di bidang perkebunan seperti teh, kopi, sawi, dan lain-lain. Kemudian, sistem pertanian dibuat terasering agar mencegah terjadinya longsor. Dan yang terakhir yaitu udara di dataran tinggi itu dingin. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah di dataran dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran rendah yaitu penduduknya bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, atau perindustrian. Kemudian, suhu udara di dataran rendah juga lebih panas daripada suhu udara di dataran tinggi. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pantai. Pantai adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Jadi, pantai terletak 0 meter dari permukaan laut. Karakteristik pantai yaitu sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, kemudian daerahnya panas, banyak tanaman pohon kelapa atau tanaman bakau di pantai. Tadi kita sudah sama-sama nonton video di layar. Nah, kira-kira ada yang bisa mengidentifikasi dari video tadi itu apa yang bisa kita dapatkan? Ya, tidak. Apa? Dataran tinggi apa saja yang bisa itu? Banyak perkebunan, apa lagi? Peternakan apa? Sapi, bagus. Apa lagi? Nah, itu suhunya ini bagus. Nah, itu dari dia dapat mengidentifikasi kalau di dataran tinggi itu banyak perkebunan, terus banyak peternakan, terus suhunya tinggi. Bagus. Terima kasih Yuda. Ada lagi yang bisa Kak Sugi? Pertanian. Di mana lahan pertanian banyak? Di dataran rendah. Bagus, dataran rendah banyak. Apa lagi di situ? Penduduknya apa? Penduduknya banyak. Terus apa lagi? Banyak di dataran rendah penduduknya banyak. Banyak perkantoran. Nah, itu kan ciri-cirinya ya. Nah, selanjutnya tadi sudah ada dataran tinggi, dataran rendah. Siapa lagi yang bisa? Puspa, apa Puspa yang bisa diidentifikasi tadi? Di pantai apa pantai? Banyak pohon kelapa. Suhunya panas. Banyak pohon mata pencahariannya nelayan. Bagus ya. Tadi teman-teman kalian tadi itu sudah bagus mengidentifikasi video tadi. Nah, Gus, sudah jelas tadi videonya kan? Nah, kalau Gus, apa yang bisa dilihat dari video tadi? Pak, apa yang bisa dilihat? Pantai. Sering ke pantai? Nah, untuk apa ke pantai kalau Gus? Main-main. Gus. Nah, baik.
tadi kalian sudah mengidentifikasi video, tetapi sebelum untuk penjelasan lebih lanjutnya, Pak Guru mengukur dulu kemampuan kalian. Nah, sekarang di sini Pak Guru punya lembar kegiatan. Nah, di sini coba kalian nanti isi lembar kegiatannya. Ya, dari video tadi coba kalian tulis di sini. Contoh yang pertama, lihat di sini. Kan nama karakteristik tempatnya pantai. Yang seperti tadi kita tonton pantai. Lokasinya di mana? Nah, terus apa ciri-cirinya? Kalau pantai itu ciri-cirinya apa? Terus sumber daya alam apa yang ada di pantai? Nanti tulis kalian. Apa manfaat pantai? Nanti kalian tulis juga. Apa mata pencarian penduduk yang ada di daerah pantai? Kalian tulis. Selain itu kan ada juga nanti dataran tinggi. Dataran tinggi lokasinya berada di mana? Ciri-cirinya apa? Sumber daya alam dan sebagainya. Sudah jelas ini ya? Nah, kemudian di baliknya juga ada di situ. Di baliknya, nah, itu bagaimana pelestarian sumber daya alam. Misalkan ini nomor 1, lapan apa? Pendapat pohon itu banyak di mana biasa? Di hutan. Tempatnya di dataran tinggi, bagus. Misalkan tempatnya ini, kegiatannya ini apa? Bagaimana cara menjaga kelestarian? Sudah jelas? Bagaimana Gus? Sudah jelas? Gandhi? Sudah jelas? Parwata sudah jelas? Baik, kalau sudah, sekarang coba kalian kerjakan dengan baik. Kalau ada kesulitan, tanya kepada Pak Guru ya, mana tempat kesulitannya. Silakan dikerjakan. Silakan kalau sudah, kalian bisa langsung mengerjakannya. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ke Pak Guru. Silakan ingat tulis nama, kelas dan nomor absen. Silakan Parwata dikerjakan. Boleh dibaliknya dulu, ingat dibaliknya. Nah, ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas dari pengerjaannya ini? Kalau ada, silakan ditanyakan kepada Pak Guru ya. Sudah jelas ya, apa ya? Meja yang mana? Yang mana? Oh iya, kenapa? Oh iya. Iya, naik. Ya. Oke. Semuanya? Baik, kalau sudah jadi, sekarang Pak Guru akan minta beberapa dari kalian coba presentasikan hasil pekerjaannya, ya. Siapa yang mau? Oh, Gandhi silakan jadi coba presentasikan hasil pekerjaannya. Baik, terima kasih Gandhi, bagus sekali tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian ada lagi yang mau presentasikan? Ya silakan Parwata presentasikan hasilnya. Di atas permukaan laut. Baik, terima kasih Pak Mata. Bagus tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan tentang karakteristik yang ada pada pantai
dataran tinggi dan dataran rendah. Bagus. Ada lagi yang mau presentasikan? Ya, Meta silakan presentasikan hasilnya. Gambar 1. Mengubah pohon. Kegiatan melakukan cara membentuk kelestarian dalam berbagai bentuk regulasi. Gambar 2. Mobil contoh pelajaran kegiatan. Bagus, terima kasih Meta. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian. Aku harap jawaban kalian itu sudah mencerminkan apa yang kalian pahami dari yang tadi dari video tadi. Baik, sekarang silakan LKPD-nya bisa kalian kumpulkan. Ya. Anak-anakku semuanya, dari semuanya tadi, apakah ada yang masih belum paham? Melani belum paham? Ada lagi yang belum paham? Gus belum paham, Gus? Baik, kalau begitu sekarang semuanya karena masih ada yang belum paham, coba perhatikan penjelasan dari Pak Guru tentang materi tadi. Nah, perhatikan berikut. Nah, apa itu karakteristik ruang? Yang tadi kita sebutkan kan, pantai, dataran tinggi, dataran rendah itu merupakan ruang. Nah, sekarang coba kita lihat apa sih pengertian karakteristik ruang itu? Coba perhatikan ya, Desugi. Karakteristik ruang adalah ciri khas lingkungan hidup makhluk hidup, ciri khasnya. Nah, apa saja contoh atau yang termasuk ke dalam karakteristik ruang? Coba lihat di sini, perawatnya coba lihat di sini. Yang pertama ada namanya dataran tinggi. Dataran tinggi. Apa sih ciri-cirinya dataran tinggi? Bisa kalian lihat pertama. Ya di sini dataran tinggi adalah dataran yang terletak lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian penduduknya bekerja di bidang perkebunan seperti teh, kopi, sawit, dan lain sebagainya. Kemudian sistem pertanian dibuat terasering. Apa nama terasering? Terasering itu artinya berundang-undang, bertangga. Itu namanya terasering. Kemudian yang ketiga, udaranya dingin karena berada di dataran tinggi. Sekarang kamu bertanya, kalau di wilayah Lombok ini kira-kira kalian tahu di manakah letak dataran tinggi? Ada yang tahu? Gus, tahu di mana letak dataran tinggi? Ada yang tahu? Ya Puspa, di Montang. Termasuk dataran tinggi nggak? Kalian tinggal di Montang kan? Di Montang. Di Montang bagaimana udaranya? Dingin. Terus rata-rata mata pencarian di wilayah Montang itu apa Pak? Ada petani, ada yang peternak? Ada. Bagus. Kemudian selain di Montang mana lagi? Ada di daerah bagus, Sembalun, betul. Nah, Sembalun. Di Sembalun itu ada yang pernah ke Sembalun? Belum pernah ke Sembalun? Pernah dulu, waktu kecil. Masih ingat tak kalau waktu kecil di Sembalun? Bagaimana suhunya di Sembalun? Dingin. Apa kita jumpai di Sembalun? Apa? Stroberi. Stroberi itu kebun stroberi. Apa lagi? Ada apa lagi? Ada monyet ya di Pusupas. Terus, nah di Pusupas itu banyak pohonnya enggak? Banyak. Nah kalau mau tanya, pohon itu termasuk sumber daya alam enggak? Termasuk sumber daya. Nah sekarang coba Desugi. Tadi temannya bilang pohon termasuk sumber daya alam. Kalau kita manfaatkan pohon untuk apa?
membuat meja, apa lagi? Kursi, apa lagi? Membuat pintu. Terus tadi itu manfaatnya kan disebutnya sama Kak Sugi, manfaat pohon. Sekarang misalkan kalau kita buat meja, batu, kursi, tentunya apa yang kita lakukan? Masih menebang pohon. Nah, kalau pohon terus ditebang terus menerus, apa yang terjadi? Apa? Pembalakan. Terus apa yang akan terjadi kalau hutan terus balak? Pohonnya banyak apa sedikit? Sedikit. Terus kira-kira dampaknya kalau pohon di hutan ditebang, dampaknya apa? Apa? Banjir. Betul sekali, banjir itu dampaknya. Apa lagi yang banjir? Tanah longsor. Apalagi itu di dataran tinggi katanya kan dia membuat sistemnya terasering, undang-undang. Sekarang misalkan yang di tadi itu di terasering itu pohon-pohon yang ada di situ sebagai penyangganya ditebang. Terus tiba-tiba turun hujan. Terus tanah yang tanah tadi itu terkena air hujan, terkikis sama air hujan, tanahnya itu akan jatuh. Itulah yang menyebabkan tanah longsor. Nah, kira-kira kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang salah? Manusia. Kenapa? Dia melakukan pembalakan secara. Kalau begitu, bagaimana cara menanggulanginya, Gus? Bagaimana cara menanggulanginya, Gus? Melakukan menanam kembali bagus. Menanam kembali atau sering disebut dengan istilah reforestasi. Itulah kalau di dataran tinggi. Kemudian sekarang kita lanjutkan manfaat dataran tinggi. Nah, yang pertama tempat wisata. Apa yang banyak wisata di dataran tinggi? Ada air terjun, ada juga wisata perkebunan. Kalau tadi di Sembalun, perkebunan apa? Stroberi. Mungkin besok kita di sini di Batu Mekar ini, misalkan nanti gabung wilayah Montang, Lekong Tinggal, atas, itu banyak pohon-pohonan kan? Pohon duren, manggis. Siapa tahu di situ besok akan dibuka wisata perkebunan. Perkebunan apa? Kebun duren, kebun manggis, bisa kita kesana kan? Itu ada banyak di duren sana. Berarti itu termasuk dataran tinggi. Kemudian selainnya peternakan. Kalau di sini di dataran tinggi peternakan apa? Sapi. Kalau kamu tanya Parwata, kalau sapi, apanya yang kita manfaatkan? Susu. Apa yang daging? Apa lagi? Apa lagi? Kulitnya. Kalau susunya kita buat apa? Lagi keju. Kalau dagingnya jelas kita makan. Kalau kulit sapi gimana? Buat ruguk bagus. Apa lagi? Buat baju, ada juga buat jaket. Tapi ingat dalam pemanfaatannya juga harus sesuai kebutuhan. Jangan semaunya agar tidak bisa sumber daya. Inilah karakteristik yang ada di dataran tinggi. Selanjutnya, ini sudah dataran rendah. Apa ciri-cirinya dataran rendah? Coba lihat di sini. Dataran rendah wilayahnya itu ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian di situ penduduknya bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri. Selain itu juga banyak dijumpai pada dataran rendah itu orang pekerjaannya dulunya banyak yang pegawai kantoran. Apa contoh pegawai kantoran? Pegawai apa? Pegawai bank, polisi, itu guru, pedagang, itu banyak kita jumpai di dataran rendah. Nah, kemudian suhunya, suhu udara di dataran rendah panas. Makanya sekarang kalau kalian lihat kenapa kota-kota besar itu
banyak membuat bangunan atau apa banyak dibangun di daerah rendah. Karena apa? Karena di situ kan tanahnya landai rata, ya kan? Kemudian pada daerah rendah itu seperti tadi karakteristiknya banyak penduduk. Berarti kalau kita di sini di Mataram contohnya, di kota Mataram. Di kota Mataram kalau kita lihat berdasarkan karakteristik ini termasuk dataran tinggi dan rendah atau di daerah mana? Dataran rendah. Karena di Mataram sesuai dengan karakteristik kan? Banyak bangunan di Mataram. Banyak karakteristiknya sesuai. Kemudian masyarakatnya bekerja di bidang perkantoran banyak, pedagang banyak, lahan pertanian sawah juga banyak, dan lain sebagainya. Nah, apa manfaatnya dataran rendah? Coba lihat di sini, Gus. Coba lihat di sini, Gus. Manfaat dataran rendah. Sebagai yang pertama apa? Lahan peternakan. Ini peternakan apa? Ayam. Ini. Kalau ayam itu apa dimanfaatkan? Apanya? Telur. Apanya lagi? Daging. Bisa kita manfaatkan bulunya? Bisa. Untuk apa? Apa namanya alat? Nah, betul. Apa? Sapu bulu. Terus itu kalau bulunya. Kemudian pemanfaatan itu lahan pertanian. Lahan pertanian ini pertanian apa ini? Ini apa ini? Padi. Padi itu kan kita olah menjadi apa? Beras. Beras itu yang kita masak menjadi nasi. Ya. Nah, ini di daerah rendah itu banyak kita jumpai lahan pertanian. Nah, kemudian yang ketiga pemanfaatan dataran rendah perumahan penduduk. Ya, di dalam pemanfaatan seperti yang Bapak tadi katakan di Mataram itu jumlah penduduknya banyak karena memanfaatkan dataran yang rendah. Selanjutnya karakteristik yang ketiga tadi sudah dataran tinggi, dataran rendah. Sekarang yang selanjutnya pantai. Apa ciri-cirinya pantai? Pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Langsung berbatasan dengan laut. Kemudian masyarakatnya di situ bermata pencarian sebagai nelayan. Selain nelayan apa lagi? Kalau di laut biasanya pariwisata, pemandu pariwisata. Pekerjaan yang ada di daerah pantai seperti pemandu pariwisata, nelayan apa lagi? Membuat garam, bagus. Ada lagi Pak bisa? Apa lagi? Membuat garam. Ada namanya penambak ikan di laut. Ada juga pembudidaya. Contoh di Lombok nih. Di Lombok yang terkenal itu adalah pertama mutiaranya. Yang kedua rumput lautnya terkenal. Itu dibudidayakan di mana? Di daerah pantai. Itu banyak dijumpai di Lombok nih. Tapi itu yang dimanfaatkan sebagai sumber daya yang dimanfaatkan untuk masyarakat yang ada di daerah pantai. Kemudian panas itu juga karakteristik atau cirinya panas. Kemudian yang ketiga banyak pohon kelapa dan pohon bangka. Kalau tanya pohon kelapa, siapa yang suka makan buah kelapa? Apanya yang kita makan? Isinya itu juga airnya. Itu dibuat apa? Es kelapa muda kan? Terus kalau daging kelapanya kita buat santan, bisa kita buat agar kolak buat kelapa. Manfaat pantai ya di sini. Yang pertama apa? Pariwisata. Siapa yang suka pariwisata ke pantai? Nah, tempat pariwisata. Yang kedua manfaatnya tempat pembuatan garam seperti tadi di petani garam. Kemudian yang ketiga apa? Mencari ikan. Nah di sini dia mencari ikan dengan apa? Jaring. Kita boleh tidak mencari ikan selain dengan menggunakan jaring? Boleh, tapi tidak boleh mencari ikan dengan menggunakan bahan berbahaya seperti apa? Kenapa kita tidak boleh menggunakan?
bagus agar tidak punya sumber daya alam. Sumber daya alam apa? Berubah contohnya tadi terbuka. Kenapa? Kalau kita menggunakan bom karena rusak, nanti rumah-rumah ikan kecil itu tidak ada. Jadinya tempat ikan mencari makan juga tidak ada. Nah di sini tumbuhnya pohon kelapa dan yang terakhir tumbuhnya tanaman bakau. Kalian tahu tanaman bakau ini yang akarnya bagaimana ada di situ? Ini banyak dijumpai di daerah pesisir pantai. Tahu kalian apa fungsi pohon bakau? Pohon bakau ini fungsinya untuk menahan gelombang air laut. Kenapa? Agar tidak terjadinya tsunami, gelombang tsunami. Ini sebenarnya fungsi utamanya agar menahan abrasi. Artinya abrasi itu adalah terkikisnya daratan oleh gelombang air laut. Terus terkikis. Kan kalian lihat di pantai itu kan, gelombang pantai itu, air laut itu ke daratan pantai kan kembali lagi. Kan itu apa yang terbawa? Pasirnya kan lama-kelamaan. Nah, ada juga kalau dia gelombangnya besar, semakin banyak pasirnya itu terbawa, itu kan lama-kelamaan daratan semakin sedikit. Kalau semakin sedikit, itulah yang namanya abrasi. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, haruslah ditanami yang namanya pohon bakau. Dari semua ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan semua? Sudah jelas? Sudah jelas? Baik, kalau memang sudah jelas, di sini untuk mengukur kemampuan kalian tentang pemahaman materi, Pak Guru di sini punya soal evaluasi. Ya, soal evaluasi, bentuknya di sini ada pilihan ganda, ada juga isian. Ini tinggal kalian isi. Nomor 1 disamping nomor 10 ada pilihan ganda, tinggal kalian isi. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Misalkan nomor 1 apa? Kalau kalian anggap jawabannya yang benar adalah A, tinggal kalian beri tanda si. Kemudian di sampingnya, di baliknya ada isian. Isilah titik-titik dengan jawaban yang paling benar. Misalkan nomor 1, gambar apa ini? Nanti kalian jawab, oh ini di daerah mana dijumpai? Misalkan apakah di pantai, di sawah, apa? Tulis titik. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang kamu bagikan evaluasi. Kalau ada yang kurang jelas soalnya bisa ditanyakan ke Pak. Ya, nomor 3 kurang jelas. Oke, kita lihat di sini nomor 3. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya berapa? Nah, seperti kan tadi kalau dijelaskan, kalau dataran tinggi itu berapa tingginya? Apakah A kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, B berbatasan langsung dengan laut, C 500 meter di atas permukaan laut, atau D lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran tinggi apa? Oh iya. Apalagi ada yang kurang jelas? Silakan. Ya. Nomor 6. Nah, nomor 6 ya. Daerah dataran rendah banyak terdapat pemukiman. Tempat tinggal banyak, orang membuang sampah sembarangan di dalam sungai, sehingga permasalahan lingkungan yang sering timbul apa? Kalau orang membuang sampah di sungai itu apa? Apa? Ya. Baik ya. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Ada kesulitan? Baik, kalau tidak ada, sekarang kalian sudah selesai, bisa dikumpulkan. Akan kumpulkan evaluasinya. Baik, semuanya sudah. Nah, anak-anakku sekalian, dari yang tadi kita semua sudah pelajari, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, tadi coba apa kesimpulannya?
sudah menunjukkan dia belajar pada pagi ini tentang karakteristik dataran tinggi, atau rendah dan lain-lain. Ada lagi yang bisa menunjukkan? Ya, Kak Sugi, apa yang bisa disimpulkan? Ini adalah karakteristik ruang meliputi dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta merupakan sumber daya alam yang ada di bawahnya. Bagus. Dari tadi temannya sudah bagus menyebutkan. Agar lebih lengkapnya lagi Pak Guru sebutkan pada tabel ini kita sudah belajar tadi tentang karakteristik tentang ruang, itu yang meliputi ada dataran tinggi, dataran rendah, ada daerah pantai, serta yang tadi sudah juga kita pelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sana, seperti tadi ada misalkan tumbuhan, pohon, hewan, dan bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tersebut. Baik, anak-anak sekalian, mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai pada pagi hari ini. Tapi sebelum Pak Guru akhiri, jangan lupa nanti di rumah persiapan diri kalian, karena nanti sebentar kita akan melaksanakan kegiatan semester. Jangan lupa belajar lebih giat lagi untuk untuk menyambut semester yang akan datang kemudian. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa di masa pandemi ini tetap gunakan masker, jaga jaraknya, kemudian tetap mencuci tangan setelah beraktivitas. Ya, nah kalau begitu Pak Guru akhiri pelajaran kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.